Fourteen Blades adalah sebuah film laga yang mengisahkan tentang kejayaan dinasti Ming, di mana pada masa itu ketidakadilan dan keserakahan telah membuat pemberontakan terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menjaga keselamatan kaisar, maka dibentuklah pasukan khusus yang bernama Jin Yiwei atau Brigadir Pengawal Khusus. Anggota pasukan ini direkrut dari anak-anak yatim yang dilatih secara keji. Pemimpin mereka adalah petarung terhebat bernama Singlong. Mereka memiliki aturan khusus, di mana mereka hanya tunduk pada perintah kaisar. Singlong memiliki 14 pedang yang dibuat secara khusus. 8 pedang digunakan untuk interogasi dan 5 pedang eksekusi para pengacau. Sedangkan 1 pedang lagi akan digunakan untuk bunuh diri jika misinya gagal. Namun di bawah pemerintahan yang bobrok, Jin Yiwei sering digunakan sebagai alat untuk menindas rakyatnya sendiri. Dan tidak jarang mereka digunakan sebagai alat politik kotor. Diceritakan di bagian utara kerajaan hiduplah Pangeran Sing. Dia adalah paman kaisar yang kini diasingkan karena pemberontakannya kepada kaisar sebelumnya. Kedua kakinya telah dipotong sebagai hukumannya. Lemahnya kaisar yang sekarang membuat dendam dan ambisinya hidup kembali. Kini dia telah bersekongkol dengan seorang kasim istana bernama Jia. Seorang kasim yang serakah dan haus kekuasaan. Pangeran Sing mengutus anak angkatnya yang sangat disayanginya yang bernama Tuo Tuo untuk membantunya menjalankan misinya. Sore itu, Kasim Jia menuju ke markas Jin Yiwei. Ia mengatakan kepada Jenderal Singlong bahwa bendahara istana bernama Zhao Shenma telah pemberontak. Tugasnya adalah mengambil kembali kotak harta karun istana yang dikuasainya. Dan setelah Kasim Ji menunjukkan surat perintah dari kaisar, Singlong kemudian segera menjalankan tugasnya. Pasukan Jin Yiwei yang dipimpin Singlong dengan mudah menaklukkan seluruh pengawal istana Jenderal Zhao. Zhao tak mau menunjukkan di mana kotak harta karun yang dimaksud Singlong. Singlong kemudian pura-pura bertanya kepada anak Zhao, sehingga Zhao pun akhirnya mengeluarkan kotak berisi stempel kaisar tersebut. Zhao mengatakan kepada Singlong bahwa dia harus melindungi kotak itu, karena itulah tugas sesungguhnya dari Jin Yiwei. Tapi belum selesai Zhao menjelaskan, tiba-tiba seseorang menyerang Singlong. Rupanya Kasim Xia telah mengkhianatinya. Anak buah setianya juga ditangkap dan dibunuh oleh Kasim Jia dan anak buahnya. Dan rupanya orang yang menyerang tadi adalah Tuo Tuo. Di sisi lain diceritakan sebuah perusahaan ekspedisi pimpinan Xiaoyong sedang mengalami kebangkrutan. Mereka akan menutup perusahaannya sebelum penagih hutang datang. Lalu tiba-tiba pintu mereka diketuk oleh seseorang. Tentu saja Paman Yong dengan ramah menolak orang itu. Tapi orang itu memberikan 300 tael sebagai tanda jadi. Ia berjanji akan memberikan 300 tael lagi jika pekerjaannya telah selesai. Dan Paman Yong menyetujui. Ia mengira permintaannya adalah mengirimkan kotak milik orang itu. Paman Yong tidak tahu jika dia adalah Singlong. Dan keesokan paginya, mereka pun berangkat. Rupanya para prajurit diminta untuk melakukan razia. Dan untuk menyembunyikan Singlong, Paman Yong berpura-pura akan menikahkan putrinya Xiao Hua. Setelah melakukan perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk istirahat. Dan tiba-tiba sekelompok perampok mendatangi Paman Yong untuk menyerahkan hartanya. Hua yang tidak tega melihat ayahnya ditindas, maju dan membela ayahnya. Dan perampok itu pun mulai menyerang. Tentu saja Singlong tidak tinggal diam. Perampok-perampok itu pun dibuat bertekuk lutut. Apalagi setelah mereka melihat emblem jenderal di baju Singlong. Dan rupanya
Dalam pelariannya, para perampok itu bertemu dengan prajurit istana yang ditugaskan untuk mengejar Xinglong. Mereka memberitahukan jika mereka telah bertemu dengan Qin Yiwei. Dan rupanya, kini para prajurit itu telah menunggu Xinglong. Dan pertarungan pun terjadi. Kembali lagi, Xinglong dengan mudah menaklukkan para prajurit itu dan juga komandannya. Salah seorang komandan pasukan prajurit itu menceritakan bahwa dalam semua itu adalah Pangeran Xing. Xuan Wu dan pasukannya juga telah memburunya. Kini setelah Paman Yong mengetahui bahwa Xinglong adalah buronan Qin Yiwei, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanannya. Ia akan mengembalikan uang Xinglong, tapi Xinglong malah menyandera Hua. Dalam perjalanan bersama Hua, kini mereka pun semakin dekat. Rupanya telah tumbuh ketertarikan di antara mereka. Xinglong bahkan menceritakan masa lalunya kepada Hua. Ia mengatakan jika ia telah membunuh kakaknya sendiri untuk bertahan hidup. Mereka pun saling curhat satu sama lain. Kini Xinglong dan Hua telah tiba di kota raja. Dan tampak Xinglong melihat komandan pasukan yang dibebaskannya. Ia kemudian meminta kepada Hua untuk memberikan sebuah surat kepada Qasim Jia. Hua yang tidak tahu apa-apa pun kemudian memasuki pos penjagaan. Ternyata surat itu berisi sebuah tulisan, "Aku adalah Xinglong." Awalnya Hua merasa dijebak, tapi ia yakin jika Xinglong punya rencana lain. Dan ia pun dikepung. Sementara itu, Xinglong rupanya mengikuti prajurit yang dibebaskannya itu. Terlihat ia menaruh sebuah surat untuk Qasim Jia. Dan saat prajurit itu pergi, Xinglong melihatnya. Di surat itu terlihat rencana jahat Qasim Jia, di mana Qasim Jia berencana menjual 3 kabupaten kepada Pangeran Xing tanpa sepengetahuan kaisar. Dan sore harinya, saat Xinglong dan Hua akan mencari penginapan, tiba-tiba datanglah pendekar elang langit dan kelompoknya. Mereka telah lama mengikuti pasukan Pangeran Xing yang membawa 1000 tel emas untuk pertukaran 3 kabupaten yang dijual Qasim Jia. Pendekar elang langit kemudian menantang Xinglong yang telah mengalahkan anak buahnya. Beruntung dalam pertarungan itu, Xinglong dapat mengalahkannya. Xinglong kemudian mengajaknya bekerja sama dengan imbalan seluruh emas yang dibawa oleh pasukan Xing. Dan setelah elang langit pergi, Xinglong mengatakan kepada Hua agar ia pergi menemui tunangannya. Xinglong tidak ingin Hua terluka dalam pertempuran yang akan datang. Setelah kepergian Hua, Xinglong pun menjadi sedih. Hidupnya kembali hampa. Dan oleh karena itu, maka malam harinya Xinglong memutuskan untuk minum-minum. Namun ternyata, Tuo-Tuo sudah tiba di tempat itu dan mereka pun kemudian mengeluarkan kesaktiannya masing-masing. Tapi Tuo-Tuo bukanlah pendekar biasa. Kesaktiannya yang tingkat tinggi dan menguasai jurus 1000 bayangan membuat Xinglong kewalahan. Dan Xinglong pun memutuskan untuk melarikan diri. Ia lebih memilih untuk menjalankan misinya. Kini pertemuan Qasim Jia dan utusan Pangeran Xing telah dimulai. Tempat pertemuan itu dijaga ketat oleh pasukan Xuan Wu. Dan seperti kesepakatan ketika kembang api dinyalakan, maka pasukan elang langit akan menyerang.
pasukan Kasim Jia dibuat kocar-kacir oleh serangan mendadak itu. Sementara di dalam gedung transaksi sudah siap dilakukan. Emas-emas sudah diturunkan. Mereka tak menyangka Singlong menyamar sebagai pengawal Pangeran Sing. Dalam transaksi itu, Kasim Jia tak mau menstempel dokumen Pangeran Sing karena itu adalah pemberontakan. Dia meminta Sinwu untuk mengamankan kembali stempelnya. Tapi ia tak menduga jika Xuanwu telah berkhianat dan Kasim Jia dibunuhnya. Dan saat dokumen akan distempel, Xuanwu sangat terkejut dengan kehadiran Singlong. Ia tahu kesaktian Singlong. Pendekar Elang Langit juga sudah hadir dalam pertikaian itu. Xuanwu yang terdesak kemudian memilih untuk menyerahkan stempelnya dan menyelamatkan diri. Emas-emas itu kini telah dikuasai oleh Elang Langit. Ia telah menyiapkan gerobak untuk Singlong di belakang gedung, beserta emas dan makanan untuk 5 hari. Tapi Singlong tak menginginkan emasnya. Elang Langit merasa haru dengan pendirian Singlong. Ia mengatakan jika meskipun hasil rampokannya sangat banyak, ia tak merasa senang kali ini. Singlong kini telah mendapatkan stempelnya dan ia pun menuju ke kereta yang telah disiapkan oleh Elang Langit. Namun ia sangat terkejut karena ternyata di dalam kereta itu terdapat Tuo-Tuo yang telah menyandra Hua. Dan Singlong pun mengejar kereta itu. Tuo-Tuo mengatakan akan membunuh Hua jika Singlong tak menyerahkan stempelnya. Walaupun negara dalam keadaan bahaya, Tao Singlong akhirnya lebih memilih menyelamatkan Hua. Senyum bahagia terlihat di bibir Hua. Kini pendekar Elang Langit telah tiba di markasnya di kota Serigala Api. Anak buahnya menceritakan jika Pangeran Sing dan 10.000 pasukannya telah bersiap menyerang. Mereka tinggal menunggu stempel itu. Mereka juga menceritakan jika Singlong telah kehilangan stempelnya. Dan Elang Langit pun kemudian memutuskan untuk membantu Singlong, walaupun ia belum memintanya. Sementara itu, kini Singlong dan Hua telah bertemu dengan Paman Yong dan anak buahnya. Dan mereka memutuskan untuk membantu Singlong. Mereka memang tidak bagus dalam bertarung, tapi mereka menguasai medan di wilayah itu. Mereka akan membantu menghambat Xuanwu dan Tuo-Tuo untuk sampai ke istana Sing. Singlong mengatakan jika mereka akan memulainya dengan memisahkan Xuanwu dan Tuo-Tuo. Huo menyamar sebagai Singlong dan memancing Tuo-Tuo untuk mengejarnya. Sementara Singlong akan merebut stempel dari tangan Xuanwu. Dan Singlong memancing Xuanwu dan pasukannya ke lembah serigala. Paman Yong dan anak buahnya telah siap menjebak mereka. Xuanwu yang terpancing pun akhirnya kehabisan kekuatannya dan Singlong mendapatkan stempelnya. Setelah mendapat stempelnya, Singlong memutuskan untuk mengejar Hua. Sementara itu, Hua yang dikejar Tuo-Tuo kini tak dapat lagi berlari. Tuo-Tuo yang sangat marah karena merasa ia tertipu akan segera menghabisi Hua. Namun tiba-tiba, pendekar Elang Langit datang dan pertempuran pun terjadi. Namun sayang, Tuo-Tuo terlalu sakti untuk dikalahkan dan Elang Langit pun tewas. Hua yang berlari kini telah bertemu dengan Singlong. Singlong kemudian meminta Hua untuk membawa stempel itu ke jenderal penguasa gerbang selatan. Sementara Singlong akan menghadapi Tuo-Tuo. Hua mengatakan kepada Singlong bahwa dia percaya apapun yang dikatakan oleh Singlong meskipun ia berbohong. Ia akan menunggu Singlong. Tak lama kemudian, Tuo-Tuo datang. Singlong telah menunggunya, dan pertarungan pun kemudian terjadi.
Sekuat tenaga, Singlong menghadapi Tuo-Tuo dengan ilmu bayangannya. Pertarungan itu berlangsung sengit. Tuo-Tuo bukanlah musuh yang mudah untuk dikalahkan. Singlong yang sudah terluka parah akhirnya menggunakan pedang ke-14-nya. Ia memegang erat Tuo-Tuo dan pedang ke-14-nya menembus mereka berdua. Di akhir cerita, dikisahkan jika Hua telah berhasil mengirimkan stempel itu. Sementara itu, Pangeran Sing dikabarkan bunuh diri setelah mengetahui kematian Tuo-Tuo. Kini Hua menggantikan ayahnya untuk memimpin perusahaan pengawalan. Ia akan membunyikan lonceng Singlong ketika ia merindukannya. Dan film pun usai. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul 14 Blades. Semoga teman-teman terhibur ya. Jika teman-teman suka dengan film-film yang ada di channel ini, aku minta bantuannya untuk subscribe, like, dan juga share ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Sampai jumpa. 幸福的。